Halo teman-teman, aku adalah Ain. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal dan belajar tentang apa sih yang dimaksud stunting. Untuk mengenal apa itu stunting, ayo kita belajar bersama Ain. Adalah kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis di kehidupan 1000 hari pertama atau 2 tahun pertama kehidupan anak balita. Kita sudah mengenal tentang gizi buruk. Gizi buruk itu adalah di mana anak kekurangan asupan zat gizi, terutama proteinnya. Sedangkan untuk perbedaan gizi buruk dengan stunting yaitu kalau gizi buruk itu dilihat dari tinggi badan berbanding dengan berat badan. Sedangkan untuk stunting dilihat dari tinggi badan berbanding dengan umur atau usia anak balita tersebut. Teman-teman, kita tadi sudah mengenal perbedaan gizi buruk dan stunting. Untuk stunting sendiri, ciri atau tandanya bisa dilihat dari yang pertama itu gagal tumbuh dan kurus. Gagal tumbuh dan kurus ini bisa dilihat dari tinggi badan dan berat badan anak berbanding dengan usianya. Contoh, ada anak A dan B, sama-sama usianya 1 tahun. Anak A tinggi badannya 110, berat badannya 11,5 kilo. Sedangkan anak B sama usianya 1 tahun, tinggi badannya 80 cm, berat badannya 7,5 kilo. Nah, untuk anak A itu normal untuk berat badan dan tinggi badannya seusia dia. Sedangkan anak B itu adalah bisa dikategorikan ke stunting karena di usia 1 tahun dia tinggi badannya kurang dari normal dan berat badannya di bawah normal. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, gagal kembang. Gagal kembang itu bisa dilihat dari kemampuan kognitif atau daya serap anak untuk menangkap hal-hal atau pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Nah, tanda yang ketiga yaitu gangguan metabolisme tubuh. Gangguan metabolisme tubuh itu bisa ditandai dengan anak berpotensi mengalami penyakit atau sering mengalami penyakit. Contohnya bisa sering mengalami batuk, pilek, sama panas. Dari tanda-tanda stunting tersebut bisa berdampak terhadap anak balita, yaitu yang pertama mudah sakit, yang kedua mengalami gangguan kognitif, yang ketiga fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, yang keempat postur tubuh tidak tumbuh secara maksimal, dan yang kelima itu mengalami gangguan perut saat berhubungan dengan pola makan. Contohnya bisa mengalami obesitas saat dewasa nanti apabila saat kecil mengalami stunting. Dampak yang terakhir bisa mengakibatkan kerugian ekonomi. Maksud di sini yaitu apabila anak itu mengalami stunting sampai dewasa, dia bisa mengalami keterlambatan atau kesusahan untuk menyerap setiap ilmu pengetahuan yang didapat atau hal-hal baru yang dia dapat. Jadi bisa jadi saat dia di bangku sekolah, dia susah untuk menangkap apa yang diajarkan di sekolahan tersebut, yang mengakibatkan dia saat dewasa nanti kesusahan untuk mencari pekerjaannya. Teman-teman, selain tanda dan dampak stunting pada anak tersebut, sebenarnya ada cara untuk mencegahnya. Cara yang pertama yaitu berikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai KMS atau Kartu Menuju Sehat. Atau yang dimaksud dengan Kartu Menuju Sehat adalah catatan anak-anak balita dari usia 0 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi di usia 3 bulan pertama itu dilihat gizinya seimbang atau enggak.
di usia 6 bulan, usia setahun, usia 2 tahun. Apakah gizinya itu terpenuhi secara maksimal atau tidak. Dan yang kedua yaitu kebutuhan air bersih dan sanitasi di lingkungan anak balita tersebut. Untuk cara yang ketiga yaitu berikan asupan gizi dari saat ibu mengalami kehamilan. Karena apa? Ibu yang mengalami kehamilan itu asupan gizinya harus betul-betul diperhatikan. Karena gizi dari ibu awal hamil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin dan nantinya terhadap perkembangan anak balita itu sendiri. Untuk yang cara keempat, lakukan pemantauan anak balita di posyandu di desa-desa yang sudah ada saat ini. Tujuannya apa? Kalau di posyandu kita kan rutin atau terpantau untuk perkembangan anak usia dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tujuannya apa? Biar kalau ada di satu usia yang kekurangan asupan gizinya, bisa langsung diberikan gizi seimbang atau gizi tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita tersebut di usianya. Untuk orang tua yang menemukan atau mengalami anaknya stunting, tidak usah takut ataupun khawatir. Karena cukup lakukan konsultasikan ke ahli gizi di layanan fasilitas kesehatan terdekat. Setelah apa yang sudah saya jelaskan dan saya jabarkan tentang stunting tadi, untuk kesimpulannya yaitu berikan asupan gizi dari ibu hamil, dari awal ibu hamil sampai melahirkan, dan yang paling utama berikan gizi terbaik untuk anak balita dari usia 0 sampai 1000 hari pertama atau dari 0 tahun sampai usia 2 tahun. Syukurlah, stunting dapat dicegah agar tidak terdampak pada seorang anak. Walaupun anak sudah terindikasi terdampak stunting, kita tidak perlu cemas. Yang harus kita lakukan, kita bisa langsung mengkonsulkan anak kita kepada ahli gizi di layanan kesehatan terdekat. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama Ain dan mengenal tentang stunting. Sampai jumpa.